Shalom, Shalom anak-anak Sabtu ceria. How are you? Miss Sinta dan Miss Regina berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak Sabtu ceria diberikan kesehatan, kekuatan untuk memuji Tuhan. Amin, amin. Wah, Miss Regina dan juga Miss Sinta ini senang sekali. Kenapa? Karena Miss bisa menyapa anak-anak Sabtu ceria. Nah, meskipun kita ibadah Sabtu cerianya ini secara online, tetapi itu nggak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk memuji Tuhan. Betul sekali Miss Regina. Meskipun dalam keadaan saat ini kita tetap memuji Tuhan. Miss mau tanya nih sama Miss Regina dan anak-anak, masih ingat gak sih yel-yel Sabtu ceria? Wah, ingat dong. Masa sih lupa sama yel-yel Sabtu ceria? Oke, Miss Regina dan juga Miss Sinta mau ajak anak-anak untuk mengucapkan yel-yel Sabtu ceria. Oke, siap ya? Nah, dipersilakan untuk anak-anak berdiri. Kita mau ucapkan yel-yel Sabtu ceria. Yuk, Miss. Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Wah, hebat, semuanya masih ingat. Tapi Miss mau sekali lagi yang lebih semangat ya Miss Regina. Oke, lebih semangat dong. Oke, Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Nah, anak-anak, di Sabtu ceria ini kita mau belajar dan kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Betul sekali Miss Regina. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menjaga kita. Saat ini Miss dengan Miss Regina mau mengajak anak-anak bersama-sama menyanyikan dari terbitnya matahari. Anak-anak, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Nanti Miss Regina akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan pertolongan-Mu kepada kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Sabtu ceria. Meskipun kami beribadah online, tetapi kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama.
Kami percaya bahwa suatu hari nanti kami akan bisa berkumpul bersama-sama kembali, bertatap muka dan berkumpul bersama teman-teman untuk dapat memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Miss Regina, gimana sih menurut Miss Regina? Kan sekarang kan kita lagi stay at home nih. Jadi kadang-kadang kan kita merasa bosan. Terus di rumah itu ada adik yang suka ganggu. Nih menurut Miss Regina saya harus bagaimana sih? Soalnya adik saya itu suka ganggu saya, Miss Regina. Kadang-kadang buat saya kesel, benar-benar kesel. Saya marah sama dia. Dia sering ganggu saya, Miss Regina. Menurut Miss Regina gimana sih? Kira-kira apa sih yang harus Miss Sinta lakukan? Nah, gini nih Miss Sinta. Miss Regina mau kasih tahu nih sama Miss Sinta. Meskipun Miss Sinta punya adik di rumah yang suka usil, yang suka buat marah, buat kesal, tetapi Miss Sinta harus tetap menunjukkan sikap yang baik kepada adik-adiknya, dan juga Miss Sinta harus menunjukkan sikap mengasihi. Nah, begitu juga dengan anak-anak Sabtu Ceria. Nah, meskipun di rumah ini kita kadang bosan, apalagi kita stay at home-nya ini lama banget. Nah, kadang-kadang mungkin kita berantem sama dedenya, sama cecenya, sama kokonya. Tetapi anak-anak Sabtu Ceria harus ingat, kita harus tetap menunjukkan sikap yang baik. Dan juga kita harus tetap saling mengasihi satu sama lain. Nah, Miss, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama dengan satu pujian mengenai atau tentang kasih, yaitu Aku mengasihi dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat pagi adik-adikku. Apa kabar semua? Tentunya udah rindu banget ya dengan sekolah, dengan Sabtu Ceria. Nah, hari ini Mister dan Miss semua mau menyapa adik-adik di rumah dengan bercerita lewat online. Kita akan ibadah lewat online ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46, demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik dengarkan ya. Hai, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi
Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah karena kami siap mendengarkan. Berikan kami hati yang baik, telinga yang siap mendengar, supaya kami bertumbuh di dalam iman, karakter kami semakin sempurna, semakin menyerupai Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Alkitab katakan, ada seorang peladang. Peladang ini adalah petani, adik-adikku. Dia pergi berladang. Berladang dia mencangkul-cangkul. Ya, kayak orang di sini sawah tuh pakai bajak, ada yang pakai cangkul. Nah, dicangkul-cangkul, tiba-tiba ada yang nggak beres nih, kayak kena batu, tuk. Waduh, ini ada batu ini. Terus dia mencangkul lagi, tuk, kena batu lagi. Lalu dia pelan-pelan gali. Ternyata dia menemukan sekotak. Ada harta karun. Kok tiba-tiba ada harta karun? Dari mana nih harta karun? Nah, kalau zaman dahulu kala sebelum ada zaman sistem bank, sebelum ada deposit box itu tempat menyimpan barang-barang berharga di bank biasanya ya. Ataupun di rumah, kalau ada papa mama yang punya safety box yang dari besi yang berat itu, simpan di situ. Orang dulu tidak ada. Orang dulu menyimpan harta bendanya di dalam kotak, lalu dimasukkan ke dalam tanah. Ngapain masuk ke tanah, mister? Ya, supaya tidak diambil pencuri. Kalau pencuri datang, dia ubrak-abrik rumahnya, ya tidak ketahuan, gitu ya. Nah, kebanyakan menyimpan harta bendanya itu di dalam box dan ditaruh di dalam tanah. Lubang, dikali-kali ditanam. Nah, kalau ditanam ini, kalau diketahui oleh anak-anaknya, cucunya kalau mungkin ketika dia pergi atau dia meninggal, cucunya bisa ambil. Tapi orang dulu ada sebagian tidak kasih tahu papanya, tidak kasih tahu anaknya, nggak kasih cucunya. Ketika dia meninggal, harta itu tetap tersimpan di dalam tanah itu. Karena itu petani yang beruntung ini, dia mendapatkan harta benda yang begitu banyak. Alkitab mencatat, dia pergi menjual seluruh miliknya. Dia mau beli itu tanah. Ya, dia beli tanah karena sistemnya adalah siapa memiliki tanah itu boleh mengambil semua tanaman, tumbuhan, harta benda yang di dalam itu. Kalau dia tak membelinya, dia tidak boleh ambil harta benda itu. Berarti harta benda itu milik tuannya. Dia pergi menjual seluruh harta miliknya itu. Nah, yang kedua adik-adik, cerita yang sama adalah ada hal kerajaan surga, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, dia pun pergi, pedagang ini, karena dia pedagang mutiara mungkin ya, kayak sekarang tuh toko-toko emas. Dia pergi, lalu dia mencari. Dia ketemu dengan, ada mutiara. Ini batu yang berharga, coba lihat. Ini ya, dia. Ini batu mungkin ini batu safir, ya. Safir, tapi dalam bentuk liontin, ya. Liontin. Terus dia tanya ke bosnya, bos ini berapa? Oh ini 5 juta. Bagus tidak? Sedanglah, enggak terlalu bagus. Bapak mau cari yang apa? Aku mau mencari mutiara yang terbaik. Oh ya? Kamu punya duit berapa? Dia bilang. Pokoknya aku mau beli yang terbaik. Lalu pedagang mutiara mengeluarkan dalam satu kotak. Ini dia ada kotak. Lalu dia keluarkan mutiara yang paling bagus itu. Lalu dia tunjukkan ke pedagang itu. Ini dia, berkelinger-kelinger nih. Itu mutiara-mutiaranya. Lalu bosnya bilang,
Kamu mau beli berapa mutiara ini? Pedagangnya bilang, aku. Ini cantik sekali, banyak mutiara cantik-cantik. Bos mau jual berapa? Bosnya bilang, oke, aku mau jual 1 miliar. 1 miliar, banyaknya duitnya. Baik bos, aku akan mempertimbangkannya. Lalu pedagang ini pulang ke rumahnya. Dia melihat koleksi batu-batu mutiaranya, batu-batu intannya. Waduh, banyak sekali. Tapi dia sudah tertarik dengan mutiara yang ada di kura-kura ini. Lalu dia menjual segala miliknya itu. Dia jual, dikumpulkan sampai duit yang dibilang oleh bos itu ada 1 miliar. Dia kumpulkan, dia jual semua lalu membeli mutiara-mutiara yang ada di kura-kura ini. Dia bilang ini paling bagus. Aku mau mendapatkannya. Lalu dia kembali ke toko. Dia tanya ke bosnya, bos, aku mau membeli mutiara punya bos. Bosnya bilang, yang benar, kamu punya duit 1 miliar? Punya bos, aku sudah menjual segala hartaku. Segala batu, koleksi batu permataku yang paling berharga sudah aku jual dan aku tertarik. Aku jatuh cinta pada mutiara punya bos. Aduh, lalu bosnya bilang, oke lah, aku jual kepada kamu. Lalu mutiara ini dijual kepada pedagang itu. Pedagangnya pun senang dan dia pergi pulang dengan bersuka cita. Dan dia bernyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya, aku dapat mutiara yang paling indah. Nah, adik-adik, 2 kisah perumpamaan dari Tuhan Yesus ini maknanya sama sebetulnya. Baik petani yang menemukan harta benda, maupun pedagang yang mendapatkan mutiara yang indah itu. Mutiara yang terpendam itu sama maknanya. Maknanya apa? Maknanya adalah mutiara maupun harta terpendam itu adalah menunjukkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga dan mutiara yang paling indah. Setiap orang yang mau mendapatkannya harus menjual segala harta miliknya. Segala kepunyaannya harus dijual untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan juga menginginkan kita itu kalau ikut Tuhan tidak boleh ada berdua hati. Ikut Tuhan ya iya, tapi malas ke Sabtu ceria, malas ke Minggu ceria, malas ibadah. Nah, tidak baik. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau itu kalau kita ikut Tuhan, satu, tulus ikut Tuhan. Tidak boleh ikut yang lain. Yang lain itu adalah ilah, berhala kalau Alkitab bilang. Tuhan mau kita sepenuh hati, seluruh harta kita itu, harta itu bicara kesayangan. Apa sih yang paling kita sayangi, yang menghalangi kita untuk mendapatkan mutiara yang paling berharga itu? Untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Apa? Ya mungkin saja kepandaian kita, mungkin saja skill game kita, mungkin saja kawan-kawan kita, sehingga kita nggak mau ikut Tuhan Yesus. Kita terpengaruh oleh kawan-kawan atau kepintaran kita memikirkan. Sehingga aku tidak mau ikut Tuhan lah, aku ikut kawanku aja, aku ikut pikiranku saja. Oh jangan, Tuhan Yesus mau meminta kita semua, kalau mau ikut Tuhan harus sepenuh hati. Seperti petani dan pedagang yang menemukan harta terpendam itu, dan menemukan mutiara yang paling berharga itu. Dia mau kita sepenuh hati mengikuti Dia. Tidak boleh ada campuran yang lainnya. Ya, adik-adik ya. Nah, kedua, Tuhan Yesus mau kita segenap hati, segenap jiwa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini, kita semua tentu bingung ya di rumah aja. Aduh, nonton, bosen sampai sekolah lewat TVRI aja. Tiap hari sekolah live streaming, aku rindu sama kawan-kawanku. Ada masanya kita merindukan kawan-kawan kita. Ada masanya kita belajar di rumah saja. Ada masanya. Dan ini masa yang
Mungkin hanya di zamannya adik-adik ketemu ya. Mister juga nggak tahu, Mister sudah umur 40-an baru sekarang ketemu. Ya, semuanya kerja di rumah, beribadah di rumah, ya, belajar di rumah. Itu pesan pemerintah. Karena itu di zaman adik-adik inilah terjadi wabah namanya COVID-19. Nah, bersyukur Tuhan masih menjaga memelihara adik-adik. Kemana-mana jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ya kan? Nah, itu menjaga kita dari tertularnya virus COVID ini. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan meminta, jangan takut. Kalau kamu sudah mendapatkan aku, mutiara yang paling indah, harta yang paling berharga, jangan takut. Sebab aku ada beserta dengan engkau. Nah, adik-adik, jangan takut. Ya, kalau kita khawatir, takut besok terjadi apa, tidak usah takut. Alkitab bilang, jangan takut. Sehari lewat sehari, Mister hanya berdoa, Tuhan, tuntunlah sertai lindungi kami hari ini. Terus kalau besok pagi bangun, udah doa, Tuhan terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Tuhan kalau malamnya, Tuhan terima kasih sudah menjaga kami melewati sepanjang hari. Kami mau tidur, Tuhan sertai. Besoknya begitu lagi. Tuhan terima kasih sudah menjaga kami sepanjang malam. Dan kami mau melewati hari ini. Tuhan tuntun dan sertai kami. Sehingga kami dapat melewati hari-hari ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan tuh ingin setiap kita itu bersama-sama percaya kepada Dia. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab kita sudah mendapatkan mutiara yang paling indah itu. Apa sih yang lebih berharga dalam hidup ini selain daripada Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus menjamin hidup kita baik di dunia ini maupun di surga nanti. Sampai ke surga, Tuhan menjaga, melindungi kita selama kita di dunia ini. Dia akan melepaskan kita dari segala yang jahat. Dia akan menuntun kita, memimpin kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa itu menyertai kita semua. Ya adik-adik ya. Nah, karena itu ini Sabtu Ceria perdana kita menggunakan live streaming ya. Sabtu depan ada lagi ya. Sabtu depan ada lagi, di kelas kecil juga ada ya. Kelas kecil juga ceritanya beda, kelas besar ceritanya beda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dengan yakin, teguh percaya, kita sudah mendapatkan mutiara yang paling indah, harta terpendam yang paling berharga itu, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik mau terima Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Mister mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita tentang harta paling berharga, mutiara yang paling indah, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang paling indah itu, yakni Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersama dengan Engkau, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami di dalam menangani wabah virus corona yang masih terus berlangsung ini. Tuhan berikan mereka hikmat, bijaksana, ketulusan, kejujuran, dan keadilan di dalam menangani virus wabah pandemi corona ini. Lindungi setiap kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, lindungi segenap masyarakat yang ada di kota Pontianak ini. Dan demikian juga mereka, kalau yang sudah tertular, biarlah jujur mengakui kalau mereka tertular dan boleh dirawat di rumah sakit dengan baik. Sehingga mereka tidak berkeliaran di jalanan atau di masyarakat, di toko-toko, di pasar, supaya tidak menulari yang lainnya. Ya Tuhan, sungguh kami memohonkan belas kasihan-Mu untuk bangsa Indonesia ini, dan terutama di kota Pontianak. Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Sampai ketemu di Sabtu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.